Bagaimana bersabar jika ujiannya dari orang tua sendiri, terutama dari ibu? Tentu saja sabar, sama saja jawabannya. Mau orang tua atau mau anak, tetap saja kita bakti dengan beliau di hal-hal, lakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, misal tetap melayani, pada hal yang bukan bau maksiat kepada Allah, tetap kita bakti, ya, tetap kita jenguk kalau sakit, tetap kita memberikan hadiah yang dibutuhkan dan seterusnya. Yang dilarang agama jangan diikuti, tetap aja lakukan, gitu kan. Sabar, nasihatin, luruskan. Orang dicoba di orang tuanya, orang dicoba di anaknya, orang dicoba di pasangannya, gitu kan. Banyak cobaan. Bagaimana cara sabar menghadapi istri yang selingkuh dengan laki-laki lain? Dan apakah itu bisa disebut takdir Allah yang harus diterima dengan ikhlas? Dan apakah talak sudah jatuh apabila istri sudah meninggalkan rumah? Mohon penjelasannya Ustaz, agar hati saya bisa tenang. Tentu saja orang mukmin tahu kalau setiap orang bisa berbuat salah. Kalau istri antum ini selingkuh, kemudian memang diahnya sudah taubat nasuha, memang dia taubat nasuha, memang saya salah, saya taubat nasuha, ini antum punya khiyar. Orang punya khiyar. Yang terbaik terima dan sabar, gitu kan? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada seorang sahabat laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Wahai Rasulullah, istriku tidak nolak tangannya setiap penjamah. Ini maksudnya supel sekali, atau kata sebagian ulama hadis bahkan perempuan ini suka selingkuh. Kata Nabi SAW, talikha, ceraikan aja kalau gitu. Dia bilang, lakinni uhibbuha, tapi saya mencintainya. Maka kata Nabi SAW, amsikha, kalau gitu pertahankan dia. Dalam arti kata, luruskan kesalahannya, sabar sampai kamu mampu, semampu kamu. Gitu. Kalau kamu memang tidak bisa, karena memang kadang-kadang subhanallah, pasangan kita ini karena kita sudah terlalu cinta, nggak bisa kita ceraikan, atau nggak bisa cerai dengan kita. Kita berat untuk cerai, kalau kita cerai malah mudaratnya lebih berat. Kita jadi sumpah, kita jadi sedih, maka jangan terjadi. Gitu kan? Kecuali sudah betul-betul maksimal, kita sudah tak yakin memang ada sebuah poin yang bisa mendongkrak kita untuk meninggalkannya, sudah. Barulah seperti itu. Allah mengatakan, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Siapa yang sabar dan memaafkan, itu adalah sesuatu yang memang sudah diperintahkan oleh Allah, gitu. Jadi seperti itu. Tapi antum punya khiyar tentunya, ya. Bayangkan saja efeknya. Kalau misalnya kalau dia tidak taubat, istri ini tidak taubat, malah dia yang kemana-mana. Yakinlah teman-teman, kadang-kadang Allah ingin menghilangkan sesuatu dari kita dengan caranya. Tadi kan saya ceritakan kisah kan, bagaimana orang yang saya kenal itu betul-betul ditinggalkan oleh istrinya, dan dia betul-betul kami tahu sangat mencintai istrinya itu. Karena ini teman keluarga, teman dekat, tahu sangat mencintai pasangannya, subhanallah, gitu kan. Tapi ditinggalkan dengan perselingkuhan. Allah gantikan tuh, sabar, gitu kan. Kalau memang seperti itu, apalagi kalau sudah tinggalkan rumah. Baik, pertanyaan, kalau sudah tinggalkan rumah sudah jatuh talak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi dia berdosa besar. Karena sabda Nabi SAW, wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat sampai dia kembali. Makna dia dilaknat adalah diangkat berkah hidupnya, tapi tidak terjadi perceraian. Perceraian terjadi hanya kalau suami mengucapkan kalimat cerai atau si istri yang mengajukan kepada hakim dan hakim sudah mengiyakan, itu baru terjadi perceraian. Dan pada saat itu baru dihitung masa iddah. Jadi tidak, dengan dia keluar tidak. Tapi kalau bahasa saya teman-teman yang bertanya, mohon semoga Allah keluarkan antum dari masalah antum ini, dan seluruh muslimin yang sedang hadapi masalah tentunya. Kalau seandainya istri ini memang betul-betul dia selingkuh sama laki-laki lain dan bebas hidupnya, dasarnya memang ya terbuka sekali pintu zina dengan dia lah, gitu kan. Maka kalau dia pergi dari rumah, teman-teman sekalian, antum sujud syukur kepada Allah. Itu pasti kebaikan. Allah mau kebaikan, karena kalau dia bertahan maka antum akan sakit hati terus. Dan yakin puncaknya Allah akan gantikan. Masalah dengan perempuan akan datang. Dan perempuan yang datang, teman-teman sekalian, akan datang emasnya. Para wanita, bidadari surga, bidadari dunia akan datang. Allah akan kirim. Banyak kasus yang saya lihat dalam lapangan seperti itu. Sabar, akhirnya Allah datangkan pasangan yang luar biasa. Baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau mereka sabar, akhirnya ditinggal oleh pasangannya, kemudian Allah gantikan yang jauh lebih baik daripada itu. Allahu a'lam. Jika kita sabar namun kita menangis, tetap menangis, apa itu termasuk sabar? Tentu saja, nggak masalah. Menangis adalah ungkapan, gitu kan? Tetapi kita berusaha, ya, bukan berarti tidak sabar kalau nangis, ya, karena kita kesakitan misalnya, badan kita sakit, ada luka,
Kalau kena sakitnya kita nangis, tetap sabar namanya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Atau ada seseorang nyakitin kita, lalu kita sambil lulus dada, ya sudahlah, saya sabar. Tapi sambil netes air mata itu tidak salah. Karena Nabi SAW pernah menangis dengan meninggalnya Ibrahim, anaknya. Dan pada saat netes air mata, para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, Anda nangis juga? Kata Nabi SAW, ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati setiap hambanya. Bisa terjadi, tapi jangan berlebihan, teman-teman sekalian. Justru pada saat itu tunggangi untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak menceritakan masalahnya ke siapa-siapa, hanya menangis saja sambil dibawa ke sholat. Tentu saja itu positif, keluhkan kepada Allah. Nabi Ayub tadi saya sudah kasih contoh kan, tidak keluhkan kepada siapapun. Setelah 8, istri juga nggak tanya, istri sudah tahu ada masalah. Dia nggak mau bawain suaminya, 18 tahun baru ditanya. Larikan ke sholat, tidak masalah. Allah tahu. Allah itu sifatnya yang maha tinggi adalah maha mengetahui salah satunya. Allah itu maha penyayang. Allah itu berat siksaannya kepada orang yang menzalimi kita. Berat siksaannya. Tidak usah khawatir. Jelas di belakang ini ada janji-janji Allah. Semua cobaan teman-teman kata ulama dimulai dengan sabda Nabi SAW, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya pedihnya sebuah cobaan cuma di awal saja. Kalau sudah berlalu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kita cuma tinggal mengenang, oh iya dulu saya pernah dicoba dulu begini. Tapi sudah selesai. Cuma itu di awal. Makanya di situ cobaan yang pertama itu yang pahalanya sangat besar. Saya sudah menikah hampir 10 tahun tapi belum dikaruniai keturunan. Mohon doa dan amalan khusus. Dan apakah ini bentuk ujian kesabaran? Tentu saja kita doakan semoga Allah SWT memberikan kepada antum keturunan dan seluruh muslimin yang belum diberikan keturunan, gitu kan? Sabar. Ya, memang ini jawabannya adalah bersabar. Dia ikhtiar sambil beristighfar kepada Allah, dan ikhtiar semua yang syar'i boleh. Di antaranya yang banyak belum dikerjakan oleh teman-teman, ruqyah. Ya. Baca ayat-ayat ruqyah, mungkin itu jadi penyebab, gitu kan? Kalau memang secara medis sudah ikhtiar, maka coba ruqyah syar'iyah, rutinkan baca ruqyah, bacain ayat Allah mengatakan Quran itu syifa linnas, obat untuk semua manusia, gitu kan? Obat untuk semua manusia. Jadi seperti itulah, mestinya ikhtiar. Apakah ini ujian? Iya, tentu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang lama tidak dikasih anak kan? Sampai Sarah sudah tua, Ibrahim juga sudah tua alaihi wassalatu wassalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan umur Ibrahim sudah di atas 60 tahun, gitu kan? Barulah Ibrahim dan Sarah juga sudah tua, mandul, barulah dikaruniai anak Ishak. Gitu. Nabi Zakaria juga begitu. Sampai umur 100 tahun baru Allah kasih anak dari istrinya yang mandul umur 90 tahun. Antum bisa baca 10 ayat pertama surah Maryam menjelaskan masalah itu. Ada orang-orang yang sudah diuji sebelum kita dengan itu. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah lah yang telah menjadikan wanita itu mandul, atau laki-laki itu mandul, ataupun yang subur. Dan Allah kalau mau Allah jadikan laki-laki atau perempuan, sabar. Ada baiknya, pasti ada sesuatu yang baik yang Allah simpankan buat kita. Bagaimana kita membedakan apakah musibah yang kita terima ini suatu cobaan atau azab? Kalau antum berbuat dosa, dasarnya antum berbuat dosa, ya itu azab, gitu kan? Azab. Orang pergi diskotik, pulang mabuk, tabrakan, azab. Gimana? Tapi orang di majelis ilmu yang mulia, ini antum berita gembira teman-teman. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin belajar agama dan mengajar, dua-duanya, yang mengajar dan yang diajar, itu betul-betul diikhlas karena Allah, dicatatkan baginya lengkap pahala haji. Hanya duduk 1-2 jam, 3 jam seperti dapat pahala haji lengkap. Dalam riwayatnya dikatakan siapa yang keluar belajar atau mengajar, maka dia di jalan Allah seperti orang jihad sampai dia pulang, gitu kan? Dia dapat pahala. Dalam hadisnya dikatakan malaikat menembahkan sayapnya, membuka sayapnya, melindungi para penuntut ilmu, gitu kan? Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya tentu. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, kalau kita karena masalah musibah, dianggap itu adalah sebuah azab kalau kita pulang atau habis melakukan maksiatan lalu datang cobaan itu. Tentu ini juga fungsinya bagi orang beriman membersihkan dosanya. Tapi kalau antum pulang dari majelis ilmu, antum pulang dari apalah ya, umroh dan haji atau terus ada cobaan datang, ya sudahlah, itu berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Sabar di situ, sabar. Saya subhanallah kemarin pas pulang 2 hari dari umroh Ramadan, 2 hari sebelum lebaran,
mau ke Balikpapan untuk khutbah Id, tiba-tiba saya kaget di grup tertulis, teman-teman sudah bicarakan tuh, teman-teman tamatan Madinah. Ini ada berita apa lagi nih? Fatwa menyesatkan Khalid Basalam. Fatwa menyesatkan. Apa ini? Saya belum paham gitu. Terus akhirnya teman-teman sudah pada tanggapin tuh. Terus saya coba lihat, saya buka cuplikannya, subhanallah, ceramah 6 menit di-cut jadi 1,5 menit. Ini menyesatkan karena begini, karena begitu, karena kata Sayyiduna ini dan seterusnya. Padahal saya menjelaskan, Sayyiduna, Nabiyuna dan Rasulina, kalau diikuti 6 menit saya jelaskan itu. Kalau Sayyiduna bisa digunakan untuk siapa saja dalam bahasa Arab. Seperti ruangan ini ada masuk namanya Yusuf, kita bilang Sayyid Yusuf masuk, bisa dipakai, gitu kan. Tapi kalau Nabiyun dan Rasulina, itu dipakai untuk satu orang, untuk baginda Nabi SAW, tidak bisa orang lain. Maka kalau ketemu antara ini sama ini, kita dahulukan ini ditinggalkan, gitu kan. Kita kalau syahadat bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Enggak ada kata Sayyiduna kan? Nah, begitu juga dengan kalau orang lagi membaca hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah anhu anin Nabi SAW. Enggak ada an Sayyiduna Nabiyuna. Jadi Nabi sudah jadi pengganti di situ. Ini saya jelaskan, tapi bukan tidak boleh mengucapkan kata Sayyiduna, Maulana, kalimat yang boleh buat Nabi SAW, asal jangan melampaui batas. Seperti kata Nabi SAW, jangan kalian memujiku melampaui batas seperti Nasara memuji Isa putra Maryam. Tadinya Nasrullah, tadinya Nabiullah, terus tiba-tiba menjadi anak Allah. Kan gitu. Tapi katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu ucapannya, gitu kan. Banyak orang sibuk dengan mengambil potongan-potongan ceramah seperti lalu dijadikan sebagai fitnah baru. Itu menjelang, subhanallah, saya baru balik umrah, saya langsung berpikir, oh mungkin ini cobaan, sesuatu yang datang, Allah ingin sesuatu yang baik. Udah, saya ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang membantu saya dalam masalah tim, kemudian kita coba upload kembali, meluruskan. Ikhtiar kita adalah seperti itu, sampaikan apa ada. Alhamdulillah responnya malah lebih bagus, dan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan siapa orang itu, dan semoga Allah kasih hidayah. Tetap saja kita disuruh untuk memaafkan, sudah. Semoga Allah kasih hidayah. Gitu kan. Sabar. Bukan berarti saya harus berhenti dakwah gara-gara itu. Kalau target dia karena mau berhenti dakwah itu kekonyolan kalau saya berhenti. Gitu kan. Malah harus sabar, jalanin. Perjuangkan sampai meninggal dunia. Yang penting adalah kebenaran dan kebaikan.